Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan resensi jurnal yang berjudul Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum yang disusun oleh Ari Patria Dewinata, Bagus Ahmad Firdaus, Faiz Al-Korni, kemudian Isti Safitri, Mia Sri Rahmawati, dan yang terakhir Muhammad Azmi. Identitas jurnal, nama penulis Mahdi Sabandir dengan judul Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. Jurnal Kanun ISSN Print 0854 strip 5499, kemudian ISSN Elektronik 2527 8428 volume 12 nomor 1 tahun 2010. A. Pengertian. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snook Hugrons pada tahun 1983 dalam bukunya The Adjenis. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah adatreh atau hukum adat, yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra atau orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah si Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul Adatreh. Si Van Vollenhoven menyatakan yang dinamakan hukum adat atau adatreh ialah dat Samintil van Pur Irlander en Vriende Oosterlingen Geldende Gedragil di Energied Santiheaven. Ialah hukum adat keseluruhan atau aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan. Kusumadi Pujosuwojo memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Supomo yang menyatakan hukum adat adalah sinonim dari hukum tak tertulis. Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Fungsi hukum adat dalam masyarakat. Ketertiban merupakan tujuan pokok dari segala hukum. Manusia selalu hidup bermasyarakat agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib, maka diperlukan hukum. Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau tingkah laku mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat, ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, dan mempertahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya pembentuk undang-undang hukum dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis, maka disebut hukum adat. Tetapi sebaliknya, jika dia tertulis, maka disebutlah hukum tertulis yang tentunya yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembaharuan hukum.
di negara Indonesia dalam proses pembaharuan hukum masih lebih banyak dilakukan melalui undang-undang eksekutif bersama dengan legislatif, tingkat pusat dan peraturan daerah atau kanun pada tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Masih sedikit pembaharuan hukum dilakukan melalui jurisprudensi atau yudikatif. Oleh karena itu, peranan DPR dan DPRD sangat strategis dan penting dalam merumuskan peraturan-peraturan untuk mengatur ke arah mana bangsa ini akan dibawa. Anggota DPR dan DPRD harus mampu menggali dan mengungkapkan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat untuk selanjutnya diakomodir dalam pembentukan undang-undang atau kanun. Jurisprudensi produk pengadilan juga merupakan sumber pengenal hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka di sini penting pula pengungkapan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat oleh para hakim, khususnya dalam pembuatan keputusan. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif, kiranya perlu ketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, yaitu konsep pemikiran legisme termasuk aliran positivisme dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang. Menurut konsep ini, tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat di Indonesia, dipandang bukan hukum. Konsep ini menyamakan hukum dengan undang-undang. Aliran mazhab sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang, sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat, serta menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan, melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengakui di samping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis, yaitu undang-undang, dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kenyataan ini harus disikapi oleh lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang, harus mampu dan wajib mengakomodir hukum adat yang berlaku, karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, atau living law. Peranan hakim sebagai penemuan hukum sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, atau hukum adat, sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Dengan demikian, jurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenal hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.